Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiju Santo, yaitu ingin menyampaikan aksi nyata topik 2, mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka: 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembang kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru. 4. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Ada 2 modul dalam topik kurikulum merdeka. Modul 1 yaitu membahas kurikulum, modul 2 yaitu membahas kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. 4 komponen penting dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode, 4. Evaluasi. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030. 1. Kognitif. 2. Sikap. 3. Psikomotorik. 4. Value atau nilai. Siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian: perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional. Menurut Satuan Pendidikan, menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Kerangka dasar kurikulum: 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Basis pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmennya. Dalam KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan meliputi: 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran. 4. Pengorganisasian pembelajaran. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Pertimbangan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5.
kasih.